Halo Scooper, kembali lagi dengan kami Historical Scope. Di sini bersama Mimin Ivan. Sebelum ke pembahasan, di sini kami menyediakan layanan donasi untuk pengembangan channel kami Historical Scope agar lebih baik lagi. Informasi lebih lanjut untuk bagi siapapun yang mau berkontribusi atau berpartisipasi bisa langsung ke kolom deskripsi. Melalui channel Historical Scope, marilah kita bersama-sama mengenal sejarah, informasi, dan menjadi saksi sejarah di masa yang akan datang. Intervensi internasional di Papua. Papua dengan keindahan alam dan kekayaan budaya yang melimpah merupakan salah satu provinsi di Indonesia memiliki sejarah yang kompleks dan konflik yang berkepanjangan. Belakangan ini kita sering mendengar konflik yang terjadi di Papua antara para kelompok kriminal bersenjata atau aktivis pejuang Papua Merdeka melawan Tentara Nasional Indonesia. Salah satu isu sentral yang telah lama mengemuka adalah keinginan sebagian masyarakat Papua untuk merdeka dari Indonesia. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap masalah ini, diharapkan kita dapat memahami kompleksitas konflik tersebut dan mencari potensi solusi yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang berjuang untuk mendirikan negara sendiri pada hari ini tanggal 29 November. Papua sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, merupakan provinsi yang berada di bagian timur Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Papua bergabung secara sukarela dengan Indonesia pada tahun 1963 melalui penentuan pendapat rakyat atau disingkat dengan PAPERA. Namun, sejak awal kedatangan Indonesia di Papua, telah muncul gerakan perlawanan dari beberapa kelompok yang mendukung kemerdekaan Papua. Gerakan perlawanan ini terus berkembang dan menuntut kemerdekaan dari Indonesia. Alasan-alasan utama yang menjadi latar belakang konflik ini meliputi isu politik, hak asasi manusia, penguasaan sumber daya alam, dan identitas budaya yang unik. Oke, bulan Juli tanggal 12 tahun 2023 kami keluarkan sikap peringatan dari Kodat 3. Salah satu alasan yang kuat menjadi dasar gerakan perjuangan kemerdekaan Papua adalah isu hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM dan pelanggaran yang dilaporkan terjadi di wilayah tersebut. Beberapa organisasi internasional telah melaporkan kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat Papua. Peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan, dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat keamanan negara menciptakan trauma dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Dampak dari pelanggaran HAM ini menguatkan gerakan kemerdekaan Papua dan semakin menggalang dukungan dari masyarakat internasional untuk memerdekakan diri. 2030 and ending the civil war between the Indigenous Resistance of West Papua or TPNPB or West Papua National Liberation Army with the security force on the island, security force of Indonesia on the island of West Papua. Papua kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak, gas alam, dan tambang mineral. Namun, masyarakat Papua merasa bahwa mereka tidak mendapat manfaat yang adil dan eksploitasi sumber daya alam ini. Isu otonomi daerah dan penguasaan sumber daya alam menjadi alasan lain yang mendorong gerakan kemerdekaan di wilayah ini. Persepsi bahwa penguasaan dan distribusi hasil eksploitasi sumber daya alam dilakukan oleh pihak-pihak dari luar Papua menciptakan rasa ketidakadilan dan ketidaksetaraan ekonomi di antara masyarakat Papua. Hal ini juga memperkuat dorongan untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar atau bahkan kemerdekaan sebagai upaya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam mereka sendiri. Selama puluhan tahun, masyarakat Papua telah berjuang untuk mempertahankan dan menegaskan identitas budaya dan kultural mereka. Pengaruh budaya asing, urbanisasi, dan modernisasi dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan budaya dan identitas tradisional Papua. Banyak kalangan di Papua merasa bahwa dengan merdeka, mereka dapat lebih mudah mempertahankan kehidupan budaya dan tradisi mereka tanpa campur tangan atau asimilasi dari luar. Alasan ini juga menguatkan keyakinan bahwa kemerdekaan adalah jalan terbaik untuk melindungi identitas kultural dan hak-hak adat masyarakat Papua. Tahan. Konflik yang berkepanjangan di Papua berdampak negatif pada pembangunan dan stabilitas wilayah.
Aktivitas gerilya dan konflik bersenjata telah menghambat pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di Papua. Kondisi ini menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, termasuk dengan memberikan program pembangunan dan otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat. Namun, tantangan ini terus berlanjut dan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif. Pendekatan humanis baik, pengurangan prajurit TNI di Perjuangan kemerdekaan Papua dari Indonesia telah menjadi isu yang kompleks dan sensitif selama bertahun-tahun. Konflik ini melibatkan berbagai aspek, termasuk isu politik, hak asasi manusia, otonomi daerah, penguasaan sumber daya alam, dan identitas budaya. selesai masalahnya. Dalam kesempatan itu, Yudo juga menyebut TNI akan Bagi pemerintah Indonesia penting untuk terus mencari cara-cara damai dan dialogis untuk mengatasi konflik ini dengan memperhatikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Penghormatan terhadap hak asasi manusia, penegakan identitas budaya, serta pembangunan yang berkeadilan dan berkesinambungan menjadi kunci dalam mencari solusi yang tepat bagi Papua. Semoga pemahaman tentang masalah ini dapat membawa kita menuju langkah-langkah yang konstruktif dalam menghadapi tantangan kompleks ini untuk keberlanjutan dan persatuan bangsa. Mungkin pada video berikutnya kami Historical Scope akan membahas mengenai OPM atau dengan kepanjangan Organisasi Papua Merdeka. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan menunggu video selanjutnya. Saya Mimin Ivan pamit undur diri.